Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita ditakdirkan oleh Allah yaitu untuk bisa kembali bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan akan ditambah lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mengundang dan memberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan mari kita waspadai ketika kita kufur kepada Allah, ketika seorang hamba tidak berterima kasih atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilannya karena Allah memiliki rahmat dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki siksa. Maka mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriringkan salam semoga selalu tercurah, selalu tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan Al-Qur'an, membimbing kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dua petunjuk yang tidak akan pernah menyesatkan selama-lamanya. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, sungguh dia akan selalu diselamatkan. Tapi manakala dia berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, pasti dia akan ditenggelamkan, pasti dia akan dicampakan dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya bertanya apakah kita semuanya, antum semuanya memiliki impian, tentu semuanya mengatakan ya, ada yang memiliki cita-cita. Nah, dalam hal impian ini mungkin ada dua warna secara global. Secara umum manusia ada dua warna di dalam bermimpi. Yaitu pertama adalah mimpinya tentang hal-hal yang duniawi, atau bermimpi tentang perkara dunia yang ingin dia raih. Yang kedua adalah bermimpi tentang perkara akhirat atau perkara ukhrawi yang ingin dia capai. Maka dalam dua kondisi ini kita lebih dominan yang mana? Nah, insya Allah di sore hari ini saya tentunya adalah kita semuanya akan membahas sebuah mimpi. Karena apa? Karena mimpi ini bagian dari angan-angan kita. Meskipun jangan terlalu panjang angan-angan. Dalam hal ini adalah kita ingin menempatkan dari cita-cita, dari impian, dari harapan kita, semuanya ditujukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan mimpi, maka saya akan membahas pada sore hari ini dengan sebuah kata larangan dalam temanya, jangan bermimpi seperti Qarun. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah jangan bermimpi seperti Qarun. Karena di dalam kisahnya dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya bahwa kaum-kaumnya ini, orang-orang di sekeliling Qarun ketika itu, mereka punya mimpi. Mereka ada angan-angan, ada cita-cita, ada harapan. Bagaimana kalau kehidupannya ini bisa seperti Qarun yang sudah dalam kondisi sukses ketika itu. Nah, kita harus tahu dulu siapakah sosok Qarun ini, kemudian bagaimana sepak terjangnya di dalam dinul Islam ya. Karena tentunya dia juga adalah ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu siapa?
Qarun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan nama Qarun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Bayangkan. Nama kita tidak ada, tapi nama Qarun ada. Tapi jangan kita berpikir bahwa Allah kok mengabadikan kisah Qarun, padahal mungkin kita tahu bahasanya dia adalah orang yang jahat, orang yang kufur kepada Allah. Tentunya ketika Allah menekankan dengan beberapa kali kisah, dengan mengisahkan dengan pengulangan, beberapa kali pengulangan, bisa jadi dia adalah orang baik. Ya. Dia bisa jadi dia adalah orang baik yang dijadikan sebuah pelajaran sehingga diulang-ulangi. Sebagaimana contohnya adalah ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Nabi Nuh, sampai beberapa kali oleh Allah diulang di dalam ayat-ayat Allah, bahkan dengan surat yang berbeda. Nah, lain halnya dengan Qarun. Qarun ini adalah contoh dari manusia yang durhaka. Qarun ini adalah contoh dari manusia yang durjana, dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap Allah Subhanahu wa taala pun tegaskan di dalam Al-Qur'an dengan beberapa kali pengulangan supaya kita bisa mampu menghindari dari kejelekan, keburukan sifat yang dia sandang, yang dia miliki, supaya kita mampu mawas diri. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan di dalam beberapa suratnya, di dalam surat Ghafir ya, atau surat Al-Mu'min, kemudian di dalam surat Al-Ankabut dengan berbeda redaksi tentunya ya, Ghafir, kemudian Al-Ankabut, kemudian di dalam surat Al-Qasas itu dengan lebih jelas perinciannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah pantas untuk kita jadikan sebuah renungan, pantas dijadikan sebuah pelajaran. Maka nanti kita akan lebih bahas lebih rinci, lebih detail kembali bagaimana sepak terjangnya dia di dalam yaitu mengamalkan apa yang telah menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersyukur atau dia bahkan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu bagaimana kehidupan yang dilalui oleh Qarun setelah dia menjadi orang kaya, maka ternyata dia hidup dalam keadaan glamor, hidup dalam kondisi bermegah-megahan, hidup dalam kondisi bermewah-mewahan, sehingga dia lupa dengan daratan, sehingga dia lupa dengan Rabb yang memberikan dia kekayaan, sehingga dia lupa dengan siapa yang telah mendoakannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-79, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam kisahnya bahwa fakharaja ala qaumihi, ketika itu Qarun itu berusaha untuk keluar. Keluar di sini adalah dia keluar ke tengah-tengah kaumnya, pamer lah intinya ya, ingin pamer dengan gaya glamornya ini, fi zinati, yaitu dengan memakai perhiasan-perhiasan yang dia miliki, dengan baju kebesarannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, kemudian orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang cenderung terhadap kehidupan dunia, orang-orang yang di dalam hatinya orientasinya hanyalah dunia, maka dia mengatakan ya laita lana mithla ma utiya qarun. Seandainya kalau kita juga diberi, seandainya Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniai kepada kita apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguh dia memiliki sebuah karunia yang besar. Seolah-olah apa yang dimiliki oleh Qarun ini adalah segala-galanya oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Mata pun sudah kemudian ya mungkin silap mata ya, ketika melihat Qarun itu luar biasa, yang tadinya miskin, yang tadinya papa, tapi ternyata dia drastis. Dia memiliki mengalami sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Drastis turun. Jadi dia mengalami peningkatan signifikan dalam hal ekonominya, dan dia bahkan menjadi raja, menjadi penguasa di situ. Mungkin semua orang terbelalak ketika melihat bagaimana keindahan dari pakaian yang dipakainya, kemudian perhiasan-perhiasan yang dia kenakan. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah bagian dari fitnah ya, fitnah harta. Jamaah rahimani rahimakumullah, lalu bagaimana hubungannya? Apa korelasi antara kita membahas Qarun di zaman dulu ketika di Mesir dengan
korelasi yang ada sekarang atau hubungan yang ada di kekinian. Maka kita lihat para ikhwah sekalian, tentu kita hidup ya di zaman modern ini, serba modern ini, tidak lupa ya, tidak lepas dari yang namanya apa? Dari teknologi atau arus ya, arus informasi atau mungkin segala hal yang ada yang menjadi sebuah hal yang baru. Maka dengan ini ketika kita tidak seapik mungkin menyaringnya, menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kekurangan atau menjadi sebuah kecacatan. Sebagai contohnya apa? Hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme itu apa? Hidup bermegah-megahan, hidup glamor. Itu juga terjadi pada diri kita di zaman ini. Seolah-olah Allah memutar kembali dari skenario yang dulu, kisah yang dulu dikisahkan, kemudian akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Ternyata diulang kembali ke sini sekarang ini, di zaman ini, untuk apa? Supaya tetap manusia ini ada penjagaan di dalam dirinya, supaya tetap mawas diri dia. Supaya dia selalu memperhatikan keadaan dirinya, betapa fitnah itu akan selalu terulang. Maka dalam hal ini kita patut berhati-hati para jamaah sekalian. Bisa jadi apapun yang dulu pernah diputar, seolah-olah ini kaset ini diputar kembali pada masa kini. Hanya berbeda kurun, hanya berbeda zaman, dan berbeda pelakunya, subjeknya berbeda. Tapi ini sama, substansinya adalah sama. Intinya semuanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ya menjadikan harta ini adalah bagian dari sebuah fitnah kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau lihat ya dewasa ini, kita melihat dewasa ini atau sekarang ini mungkin yang bisa jadikan sebuah cerminan oleh masyarakat umum ya, bukan mungkin kita pribadi yang sudah ngaji, yang sudah taklim. Mereka adalah artis-artis papan atas. Mereka yang mungkin digosipkan dengan gosip yang ya dengan channel yang ABCD. Bahkan dengan gosipnya pun mereka akan tenar. Digosipkan itu malah tenar mereka, bukan kemudian digosipkan itu malah anjlok dari reputasinya, tapi malah tenar. Karena apa? Karena memang itu adalah tujuan dari mereka, supaya mengekspos diri. Dari mungkin jual rumahnya yang mewah, atau bahkan membeli rumah mewah yang di mungkin di wilayah mana, kemudian dia pergi syuting dengan membawa kendaraan mewah lagi yang baru lagi, atau gonta-ganti pacar, gonta-ganti suami, atau gonta-ganti istri, atau bahkan mungkin gonta-ganti asisten pun dia laporkan, keadaan rumahnya dilaporkan. Maka ini mengundang bagi ya niat jahat bagi siapapun yang tentunya di dalam hatinya ada penyakit. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian kita beranjak kepada kisah lagi dari bagaimana nilai kekayaan si Qarun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-76. Berarti mundur 3 ayat dari ayat yang tadi kita baca. Akan saya bacakan lagi bahwa Qarun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dikatakan wa inna qaruna min qaumi Musa fabagha. Sesungguhnya kata Allah, Qarun itu adalah bagian dari kaumnya Musa. Bahkan para ulama mu'arikh atau ahli tarikh mengatakan Qarun ini adalah sepupu dari Nabi Musa. Ya. Qarun ini adalah sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan, sepupu terdekatnya Rasul, ya, sepupu terdekatnya Nabi Allah ya, alaihi salam. Maka kemudian Allah melanjutkan fabagha, tapi dia ingkar, tapi dia melampaui batas alaihim ya, atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami berikan, karuniakan kepada mereka minal kunuz, yaitu dari perbendaharaan. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah, yang mana kuncinya saja, gembok yang digunakan untuk mengunci perhiasan di gudangnya itu latanu bil usbah, hanya bisa dipegang ya, diangkat ya, hanya bisa diangkat atau diangkut, yaitu latanu bil usbati ulil quwwah, orang-orang yang kuat. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa beliau menceritakan tentang ini, gembok yang tadi yang beratnya demikian itu tadi
hanya mampu dipikul oleh 60 bighol. Bighol itu peranakan antara kuda ya dengan keledai. Itu bighol namanya. Atau Ibnu Abbas mengatakan gembok yang Allah Subhanahu wa taala yang harta tadi jadikan sebuah fitnah, kemudian dikunci ya, hartanya itu dikunci dengan gemboknya tadi ya, beratnya itu hanya bisa dipikul atau mampu dipikul oleh 40 orang yang kuat. 40 algojo lah mungkin ya. 40 yang dia memiliki badan yang perkasa. Sebagaimana Nabi Musa juga perkasa badannya itu. Beliau itu kuat, terkenal dengan nabi yang kuat, perkasa, sebagaimana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, qala lahu qaumuh, kemudian kaumnya sudah menegur. Kaumnya si Qarun ini sudah menegur orang-orang di sekelilingnya ya, karena dia glamor, karena dia hidup dengan hedonis, dengan hidup gaya-gayaan seperti tadi. Kemudian dia menegur ya si kaumnya ini, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu itu berbangga diri wahai Qarun. Ingat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kamu jangan berbangga diri, jangan sok-sokan kamu. Hati-hati dengan apa yang kamu banggakan. Karena innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihin, tidak suka dengan orang-orang yang berbangga-bangga diri, orang-orang yang congkak. Tidak suka dengan orang-orang yang terlalu yang membanggakan dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu kita fahami ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang luar biasa ya kepada si Qarun ya. Tapi ternyata dijelaskan di dalam kitab Qasasul Anbiya, sebenarnya ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya? Karena ternyata ada orang-orang yang telah Allah juga berikan karunia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki ya berupa ujian harta tadi, dan orang lebih hebat dari Qarun juga mereka ditenggelamkan. Mereka juga dibinasakan karena apa? Karena mereka kufur. Karena mereka tidak mau mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Maka tentu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Mari kita bermuhasabah, mari kita introspeksi dari harta yang Allah berikan kepada kita, dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita tanpa hentinya. Dari nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa, dari nikmat diberikannya keluarga yang salih, dari nikmat yang diberikannya lingkungan yang salih, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dari teman-teman yang salih, yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan kebenaran. Ini nikmat para jamaah sekalian. Meskipun mungkin kalau melihat orang-orang kaya itu terkadang ya, hati yang berpenyakit itu tetap silau. Maka saya pernah ya, ketika dulu pernah ikut berniaga ya, dagang martabak mini dulu ya, ada teman saya karib ya. Jadi ketika ada yang mengatakan, oh si fulan mobilnya sudah baru lagi, si fulan sudah punya rumah, punya tanah gini, ya bolehlah dia punya kekayaan, tapi intinya kekayaannya untuk apa, kita harus tahu dulu itu. Kemudian dia mengatakan, ya sudahlah, kita juga insya Allah masih kaya. Karena apa? Selagi kita tidak meninggalkan, salah satunya adalah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat. Masya Allah, bayangkan. Bukan kemudian dia tidak mau kaya, dia juga mau kaya tentunya. Tapi ingat, kayanya untuk siapa? Kayanya untuk apa? Jangan sampai ya. Kenapa saya sampaikan di sini tentang kisah Qarun? Jangan sampai kekayaannya itu sebagaimana nanti digunakan untuk bersombong-sombong, untuk mengangkuhkan diri kita ya, atau berlaku sombong, atau glamor tadi, yaitu sebagaimana perilakunya ya si Qarun laknatullah ya. Karena ternyata Qarun ini oleh para ulama dikatakan dia sebenarnya dalam hatinya itu memang kafir. Secara zahir dia munafik. Jadi seperti itu. Jadi memang bukan muslim ya. Jadi dia itu kafir ya. Secara hatinya dia kafir, tapi bahkan secara zahirnya dia itu munafik. Dia memiliki sifat nifak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Adapun ketahuilah sesungguhnya harta itu adalah bagian dari fitnah atau ujian. Maka Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan Allah sebelumnya ya, di potongan ayat sebelumnya Allah mengatakan wa'lamu dalam surat Al-Anfal ya. Ketahuilah oleh kalian. Ini adalah sebagai sebuah peringatan kita supaya benar-benar berwaspada.
supaya berhati-hati di dalam memahami tentang kehidupan. Wa'lamu, ketahui oleh kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hanya saja harta kalian, kemudian anak-anak kalian adalah fitnah. Wa anallaha indahu ajrun azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah yaitu ada ajrun azim, yaitu ada pahala yang besar. Pahala ini tidak sebanding dengan bagaimana kenikmatan dunia. Pahala itu tidak sebanding dengan bagaimana langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala ya maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi karunia, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala yang lebih besar daripada ya dunia dan seisinya. Bahkan dengan 2 rakaat salat fajar tadi ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian kata Rasul ya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai kata Rasul, minad dunya wa ma fiha, atau wa ma alaiha, dari dunia dan seisinya. Maka Rasul juga mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya di setiap umat itu ada fitnahnya. Sesungguhnya di setiap umat itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, sedangkan fitnah umatku itu al-mal. Fitnah bagi umatku itu adalah tentang harta. Maka berhati-hati benar kita. Kita adalah umatnya Rasul, para ikhwas sekalian. Maka berhati-hati dengan yang namanya penggunaan harta, pembelanjaan harta, karena akan dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ya di dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasul mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala, sehingga dia akan ditanya tentang usianya, fima afnah, untuk apa dia gunakan, termasuk adalah tentang hartanya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Takatsur yang ayat yang terakhir ya. Di situ Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian latus'alunna adalah lam taukid, pasti itu. Kemudian di akhirnya juga ada latus'alunna, ada nun taukid, itu juga pasti. Sungguh kalian pasti akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari akhirat, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kalian gunakan untuk bersyukur di jalan ketaatan, apakah kalian untuk kufur, untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membanggakan diri. Ikhwani arsyadani wa arsyadakumullah. Bahkan dengan sombongnya Qarun ini mengatakan, masih di dalam surat Al-Qasas, dia dengan pemahaman sekulernya memisahkan antara karunia Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki. Ini sekuler seperti ini, memisahkan antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki. Ya, sama halnya dengan mungkin kalau ada terjadi di tengah-tengah kita, antara bagaimana kita mengkorelasikan antara hukum Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ya keadaan yang ada. Maka keadaan ini yang mengikuti bagaimana hukum syar'i itu berjalan. Atau terkadang juga ya dalam hal yang lain ya kita mengikuti fikih waqi'nya, bisa jadi seperti itu. Nah, berbicara tentang sekuleris yang dipegang, prinsip sekuler yang dipegang oleh Qarun, dia mengatakan apa? Ini sungguhnya aku utituhu, diberi karunia ini ala ilmin indi, karena apa? Karena saya punya ilmu. Ketika tadi dikatakan, kemudian di ayat selanjutnya dia mengatakan seperti itu. Jadi saya dikasih ini karena saya punya ilmu, bukan karena cuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya hebat, saya pintar memanage keuangan, karena saya adalah orang yang ahli di bidang ekonomi. Saya menguliknya, saya menyulapnya menjadi apa? Dari sebuah usaha kemudian menjadi sebuah kekayaan. Nah, seperti itu. Dia bahasanya mungkin seperti itulah ya. Dan bahkan ya dalam riwayat yang saya baca ya dalam kitab Qasasul Anbiya itu, Qarun sampai beradu argumen dengan Nabi Musa alaihi salam, dan bahkan mungkin mereka saling mendoakan. Jadi seolah-olah gini, wahai Musa, ketika Qarun ini lewat ya, dalam sebuah riwayat
seperti itu ya. Jadi ketika Qarun dengan pasukan-pasukannya ya, dengan teman-temannya itu lewat, dengan anak buahnya ya, pengikut-pengikutnya melewati Nabi Musa yang sedang bermajelis, dia mengatakan, wahai Musa, woi kamu itu sedang apa kalian? Akhirnya kemudian Qarun ini ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ayo kita saling mendoakan, kata si Qarun seperti itu. Kamu dulu atau saya dulu, kata Nabi Musa. Ya saya dulu. Akhirnya Qarun mendoakan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kecelakaan, mendoakan keburukan. Ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Musa mendoakan kepada Qarun, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya sesuai dengan apa yang diharapkan, tenggelamkanlah dia. Kemudian seketika bumi itu menenggelamkan mata kakinya dengan pengikutnya, menenggelamkan. Kemudian ya Allah, tenggelamkanlah dia. Kemudian lututnya ditenggelamkan. Sampai ke bahunya. Bahunya sampai ke bahu itu semuanya tenggelam. Dan kemudian terakhir adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semuanya sampai dengan harta-hartanya, sampai terpendam di dalam tanah. Sehingga sekarang kita secara kamus umum kita tahu bahwa kalau ada harta yang terpendam di dalam tanah, menemukan harta yang terpendam di dalam tanah, kalau mungkin bahasa fikihnya rikaz ya, itu adalah bagian dari harta karun. Jadi harta karun mungkin seperti itu ya. Karena ini sebagai bentuk pelajaran sebenarnya. Itu adalah harta yang dikumpulkan, harta yang selalu dia himpun untuk apa? Untuk berbangga diri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak suka ya dengan orang yang mukhtalun fakhur, yaitu orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Kita itu siapa? Kita terlahir pun tidak memakai pakaian, para ikhwas sekalian. Kita terlahir juga dalam kondisi telanjang. Kemudian baru orang tua kita yang mengurusi, dan nanti mati pun hanya akan membawa ya secari kain kafan, dan kemudian ditimbun dengan timbunan tanah. Rumah yang kita bangun dengan megahnya pun akan ditinggalkan. Deposito yang ada itu juga hanya akan menjadi obrolan mereka yang masih hidup. Kemudian yang akan menemani kita itu amal soleh. Maka ada satu hal yang harus kita perhatikan, apakah kita harus kaya ketika melihat seperti ini? Apakah kita boleh kaya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi, apakah Allah Subhanahu wa taala mengazab Qarun itu karena kekayaannya? Ya tentunya bukan. Nah maka dalam hal ini muslim itu bahkan diwajibkan untuk kaya. Tapi kayanya untuk apa? Ada tanda kutip. Kayanya seorang muslim, kayanya seorang mukmin adalah untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kutipnya di situ. Kalau antum kaya tapi antum memperkaya diri tanpa ada sedikit pun kepedulian terhadap saudaranya, terhadap perjuangan Islam, tentu kekayaan antum itu hanyalah sebagai ujian. Tapi kalau antum kaya, setiap detiknya, setiap menitnya dari usaha yang antum usahakan itu adalah digunakan untuk perjuangan Islam, untuk selalu mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, bersedekah, berinfak fi sabilillah, ini tentunya adalah kekayaan yang sangat barokah. Sebuah jual beli yang sangat untung, sebagaimana perkataannya istri dari Abu Dahda ketika Abu Dahda itu menginfakkan 600 dari batang kurma yang siap dipanen, yang sudah berbuah dan ranum buahnya, untuk diinfakkan fi sabilillah. Bayangkan para jamaah sekalian. Dan pahala-pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, itu luar biasa, tidak ada nilainya. Tak ternilai harganya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Maka ya bercerminlah kepada orang-orang soleh terdahulu. Karena apa? Kalau kita mengatakan muslim itu tidak boleh kaya, siapa yang akan menopang kehidupan saudara-saudara kita yang ternyata memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi orang yang fakir dan miskin, tapi dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka pernah saya ditanya oleh Ustadz Asmaul Kurniawan ya, kami ketika di kelas, ketika itu beliau bertanya, mending jadi kaya bersyukur atau miskin bersabar. Nah jadi akhirnya dua-duanya ada argumen. Orang yang kaya bersyukur adalah dia sebagaimana di dalam hadis Rasul
ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, telah pergi orang-orang yang punya harta kekayaan yang melimpah bil ujur, tapi mereka punya pahala, mereka berkorban untuk fisabilillah, sebagaimana sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian para sahabat-sahabat mulia yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, semuanya mengorbankan setiap apa yang dia miliki dari hartanya untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perbekalan perang. Maka karena Rasul mengatakan menjahaza ghazian faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk sebuah peperangan, maka sungguh dia telah sama dengan ya berperang. Dia telah tentunya sama derajatnya dengan bagaimana dia ya persis lah ya, sepadan, tapi bukan sama persis. Sama persis artinya ya sudah perang seperti itu, tidak, tapi derajatnya hampir sama dengan bagaimana dia berperang fisabilillah. Tentunya beda orang yang di front dengan orang-orang yang seperti kita yang ada di sini ya. Maka kemudian juga bercermin kepada mereka-mereka yang sombong, kepada mereka-mereka juga yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Untuk apa? Sebagai bentuk pelajaran bagi kita supaya kita mampu menghindari. Nah, dalam hal kekayaan pun kita juga harus demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu ya, ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah menelaah, memperhatikan dengan seksama betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, ingin sebenarnya ya kita semuanya ini adalah selamat, ingin sebenarnya kita ini selalu menghuni surganya, tapi alangkah kemudian naifnya ketika nafsu ini selalu menggelora dan mempengaruhi, termasuk di dalam fitnah harta. Seolah-olah kita sudah memiliki harta, mungkin awal ketika kita mulai merintis usaha, kita terus bermunajat kepada ya Allah, mudahkanlah saya usaha ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berderma, mudah-mudahan saya bisa berkorban untuk selalu berada di jalanmu ya Allah. Ternyata ketika diuji dengan bisnis yang sukses, usaha yang mapan, kemudian berkembangnya usaha sampai di mana-mana membuka cabang, akhirnya dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lupa terhadap siapa yang memberinya. Kemudian dia dicampakan, kemudian dia diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para jamaah sekalian, kalau kita diberi kekayaan, kalau kita diberikan harta yang melimpah, tapi harta itu tidak digunakan untuk fisabilillah, tidak digunakan untuk selalu peduli kepada saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agamanya, orang-orang pendusta, orang-orang pembohong itu siapa? Ya. Dalam surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah yang selalu mencampakkan mereka yang tidak mempedulikan orang-orang yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak peduli terhadap memberikan makan kepada orang-orang miskin. Inilah saatnya para jamaah, ketika masa-masa lockdown, ketika masa-masa kita mungkin ada yang di sebuah kondisi yang dia harus PSBB, maka inilah saatnya kita untuk mendermakan hartanya kepada saudaranya. Karena alangkah dosanya kita, pasti kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita kenyang, keluarga kita merasakan kenyang dan bahkan mungkin sampai berlebih, sedangkan tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri semuanya kelaparan, semuanya menderita, yaitu lapar yang sangat. Karena apa? Karena tidak sedikit pun apa yang dia bisa masukkan ke dalam mulutnya itu dari asupan makanan, atau bahkan mungkin gizi, jangankan gizi, makanan pun untuk menegakkan tulang punggungnya ternyata tidak ada. Karena apa? Karena pandemi ini termasuk adalah mempengaruhi kepada kegiatan ekonomi, kepada kehidupan ekonomi, apalagi mungkin kepada saudara-saudara kita yang notabene mereka adalah sebenarnya orang-orang yang memiliki sebuah status ya, yaitu ekonomi yang menengah ke bawah. Ikhwan rahimani rahimakumullah, maka salah satunya kami dari KPKN atau Kafilah Pembelajaran Al-Quran Nusantara Posko Kecamatan Punggur mengajak pada antum semuanya untuk menyedekahkan ya, dari titipan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, baik itu zakat, fitrah ya, kemudian mal, infak, sedekah, itu disalurkan ya, khususnya kalau program kami adalah bagi para guru ngaji, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengajarkan, antum akan mendapatkan pahalanya mengalir, dan pahala itu akan selalu menemani antum sampai di liang kubur. Dan kemudian juga para duafa yang itu juga akan kami santuni ya. Maka
maka mudah-mudahan ada terketuk dari hati-hati para agnia, orang-orang yang kaya, untuk mendermakan dimanapun antum berada, dimanapun anda berada, untuk selalu peduli terhadap saudara yang muslim atau saudaranya yang ada di sekelilingnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita hindari sifat sebagaimana sifatnya Qarun dan impian untuk menjadi yaitu si Qarun ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.